Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa kembali dengan saya Nindi Arliatama Putri, peserta pelatihan dasar CPNS PPSDM Regional Bandung kelompok 4 angkatan 15. Pada kesempatan kali ini saya diberi tugas individu lanjutan mengenai analisis isu efektivitas kinerja individu berdasar tupoksi. Untuk lebih jelasnya, saya akan jelaskan pada video berikut ini. Dalam pelayanan dan program gizi, ada beberapa isu yang perlu kita identifikasi permasalahannya. Yang pertama adalah kunjungan posyandu kurang optimal. Yang kedua adalah keterbatasan alat ukur untuk pemantauan pertumbuhan. Dan yang terakhir adalah cakupan pelayanan konsultasi gizi pasien rawat jalan masih rendah. Dari isu tersebut, kita perlu analisis menggunakan analisis USG. U adalah urgensi. Urgensi adalah seberapa mendesak suatu isu harus dibahas dan dianalisis serta ditindaklanjuti. Kemudian ada S. S adalah seriousness. Seriousness adalah seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Dan G. G adalah growth. Growth adalah seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Nah, dari hasil identifikasi masalah, maka didapatkan isu. Yang pertama adalah kunjungan posyandu kurang optimal dengan nilai U 5, nilai S 5, dan nilai G 4 dengan total 14. Yang kedua adalah keterbatasan alat ukur untuk pemantauan pertumbuhan. Nilai U 5, nilai S 5, dan nilai G 3 dengan total 13. Dan yang terakhir adalah cakupan pelayanan konsultasi gizi pasien rawat jalan masih rendah dengan nilai U 4, nilai S 4, dan nilai G 4 dengan total 12. Selanjutnya, setelah dilakukan analisis, maka kita akan lanjutkan dengan analisis menggunakan metode Fishbone. Yang pertama adalah MEN. Jumlah kunjungan balita kurang dari jumlah sasaran. Dan yang kedua adalah kurangnya kesadaran orang tua untuk membawa balita datang ke posyandu. Kemudian ada metode. Metode di sini adalah kurangnya koordinasi petugas kesehatan, kadar posyandu dengan orang tua. Dan ketiga adalah money. Kurangnya anggaran yang dikeluarkan untuk kebutuhan program posyandu. Selanjutnya adalah material. Kurangnya alat ukur yang optimal untuk kunjungan rumah balita. Dan selanjutnya, measurement, yaitu orang tua membawa balita ke puskesmas. Dan terakhir adalah milieu, yaitu jarak rumah balita dengan posyandu jauh. Dan orang tua tidak memiliki kendaraan untuk datang ke posyandu. Nah, dari hasil analisis Fishbone yang sudah ditampilkan tadi, maka akan kita lanjutkan dengan analisa SWOT. SWOT di sini adalah yang pertama S. S adalah strength atau kekuatan, yang kedua adalah weakness atau kelemahan, yang ketiga adalah opportunities atau peluang, dan yang keempat adalah threat atau ancaman. Nah, dari hasil identifikasi masalah, maka didapatkan analisa SWOT. Yang pertama, strength, jaringan kerjasama petugas kesehatan, kadar posyandu, dan orang tua harus baik. Dan yang kedua, peran serta kadar posyandu sangat produktif dalam penyebaran informasi kesehatan. Dan kelanjutannya adalah weakness. Weakness adalah kelemahan. Kelemahan di sini ada berbagai macam. Yang pertama, jarak rumah dengan posyandu jauh. Dan yang kedua, kurangnya alat pengukuran optimal. Ketiga, kurangnya kesadaran orang tua untuk membawa balita ke posyandu. Ketiga adalah opportunities atau peluang. Banyak orang tua yang bersedia meluangkan waktu dan tenaganya untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak. Oleh karena itu, kami sebagai petugas kesehatan sangat mengharapkan kepada orang tua untuk membawa anaknya ke posyandu dan menyisihkan 1 hari saja dalam sebulan. Dan yang terakhir adalah threats. Threats atau ancaman. Jika kunjungan posyandu tidak optimal, maka dapatkan tidak tercapainya jumlah sasaran balita yang datang ke posyandu tiap bulannya. Dan banyak juga permasalahan gizi seperti stunting, gizi kurang, gizi buruk yang tidak dapat kami pantau.
Dan yang terakhir adalah alternatif penyelesaian isu. Yang pertama, adanya motivasi dari kader kepada orang tua. Tahapan setiap alternatif yaitu mengupayakan kader untuk memotivasi orang tua dan membawa balitanya datang ke posyandu bulanan secara rutin. Hasil yang kami harapkan, orang tua membawa balitanya datang ke posyandu bulanan secara rutin. Dan yang kedua adalah penyuluhan dari petugas kesehatan tentang pentingnya datang posyandu. Tahap setiap alternatif yaitu memberikan penyuluhan kepada orang tua tentang pentingnya datang ke posyandu agar pertumbuhan dan perkembangan balitanya dapat dipantau tiap bulannya. Hasil yang kami harapkan, orang tua datang ke posyandu untuk memantau balitanya setiap bulan. Dan alternatif penyelesaian yang terakhir yaitu melakukan kunjungan rumah balita atau sweeping untuk balita yang tidak datang ke posyandu. Adapun tahapan setiap alternatifnya yaitu melakukan kunjungan rumah balita yang tidak datang ke posyandu agar tetap terpantau pertumbuhan dan perkembangannya. Hasil yang kami harapkan yaitu orang tua atau balita bersedia dilakukan kunjungan untuk pemantauannya di rumah. Para pihak yang terkait nantinya adalah petugas kesehatan, terutama petugas gizi, kader posyandu, dan orang tua balita. Sekian penjelasan saya mengenai analisis isu efektivitas kinerja individu berdasar tupoksi. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.